welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfianita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes BUMN 2023 pada bidang non-management train ya teman-teman. Nah, pada bagian staff non-management train ini adalah suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Nah, kegiatan staff ini diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training dan development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Dan adapun tugas dari staf non-management train ini yang pertama yaitu melakukan pengelolaan kegiatan operasional pengadaan, yang kedua pemeliharaan dan sumber daya manusia, yang ketiga melakukan pengelolaan kegiatan operasional layanan dan kepesertaan, yang keempat adalah melakukan pengelolaan kegiatan operasional keuangan. Jadi adapun tujuan dari non-management train ini teman-teman, yang pertama itu merencanakan sistem kerja yang efektif, mengembangkan sistem manajemen yang efektif, memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama, dan juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk semuanya. Jadi salah satu bagian staff non-management train ini yaitu seperti accounting, service and marketing, human capital, dan operasional serta lainnya ya teman-teman. Nah, seperti biasa di video kali ini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Penilaian kinerja yang mengharuskan karyawan dan atasannya menetapkan tujuan organisasi dan melaksanakannya serta meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja disebut pendekatan A. Manajemen by objektif, B. Manajemen by subjektif, C. Parity comparison, D. Manajemen by expectation. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman, manajemen by objective. Nah, untuk penjelasannya bahwa manajemen by objective atau MBO ini adalah pendekatan perusahaan yang diyakini bisa meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Pasalnya, strategi yang satu ini berorientasi pada hasil bukan proses ya teman-teman. Jadi, segala aktivitas perusahaan harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, pada kategori MBO ini meliputi beberapa masalah penting atau faktor yang dapat mempengaruhi si manajemen by objective ini. Yang pertama itu ada gaya dan dukungan manajemen, penyesuaian dan perubahan, keterampilan antar pribadi, penetapan dan pengkoordinasian tujuan, dan pengawasan metode pencapaian tujuan. Jadi, penilaian kinerja yang mengharuskan karyawan dan atasannya menetapkan tujuan organisasi dan melaksanakannya, serta meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja disebut sebagai pendekatan manajemen by objektif ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Sistem penghargaan yang secara langsung dikontrol dan disampaikan oleh organisasi atau pihak ketiga yang bersifat lebih kasat mata disebut A. Sistem penghargaan intrinsik, A. Sistem penghargaan intrinsik, B. Sistem penghargaan ekstrinsik, C. Sistem penghargaan subjektif, D. Sistem penghargaan objektif. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B ya teman-teman, sistem penghargaan ekstrinsik. Nah, untuk penjelasannya kita lihat nih teman-teman, bahwa penghargaan ekstrinsik atau intrinsic reward adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri orang tersebut. Nah, penghargaan ekstrinsik ini terdiri dari penghargaan finansial yaitu gaji, tunjangan, bonus atau insentif, dan penghargaan non-finansial yaitu penghargaan interpersonal serta promosi. Jadi ada beberapa hal nih ya teman-teman yang menyebabkan seseorang itu dapat diberikan penghargaan atau reward ya.
Yang pertama itu karena seseorang tersebut melakukan suatu keunggulan atau prestasi, bisa memberikan suatu sumbangsi, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan, serta melakukan suatu hal yang melebihi target dan ekspektasi. Jadi hal-hal tersebut yang layak seseorang untuk mendapatkan penghargaan. Jadi sistem penghargaan yang secara langsung dikontrol dan disampaikan oleh organisasi atau pihak ketiga dan bersifat lebih kasat mata disebut sebagai sistem penghargaan ekstrinsik gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Motivasi intrinsik adalah A. Motivasi yang menyebabkan orang berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk kesenangan orang di sekitar. B. Motivasi yang menyebabkan orang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. C. Motivasi yang menyebabkan orang berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk kesenangan mereka sendiri. D. Motivasi yang menyebabkan orang berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Kita mulai. Stop, jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Motivasi yang menyebabkan orang berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk kesenangan mereka sendiri. Itu termasuk dalam motivasi intrinsik. Nah, jadi kita tahu dulu ya teman-teman, apa-apa saja ini contoh-contoh motivasi intrinsik ya teman-teman. Yaitu contoh pertama seperti berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Yang kedua, belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Yang ketiga, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin menikmati waktu kebersamaan dengan mereka. Yang keempat, membersihkan kamar mandi karena memiliki hobi bersih-bersih. Jadi ini adalah contoh-contoh dalam motivasi intrinsik ya teman-teman. Jadi untuk kata-kata sederhananya bahwa motivasi intrinsik ini adalah dari dalam diri masing-masing seseorang tersebut yang membuat bersemangat untuk melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tugasnya. Jadi gimana apa yang harus kita lakukan untuk membuat diri kita ini lebih semangat lagi gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk dalam metode-metode pengintegrasian adalah A. Human Relations, B. Motivation, C. Advancement, D. Leadership. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman, advancement. Nah, berikut ini yang tidak termasuk dalam metode pengintegrasian adalah yang C ya teman-teman, karena ini tidak termasuk. Nah, kita lihat untuk penjelasannya bahwa metode-metode pengintegrasian yang kita kenal sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan antar manusia atau human relations, yang A termasuk. Yang kedua adalah motivasi, yang B termasuk. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau leadership, yang D termasuk ya teman-teman. Yang keempat adalah kesepakatan kerja bersama atau KKB. Dan yang kelima adalah collective bargaining. Jadi human relation, motivasi, dan leadership ini termasuk dalam metode pengintegrasian ya teman-teman. Bahwa si pengintegrasian ini adalah kegiatan yang menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Jadi diperlukan adanya metode-metode pengintegrasian ini ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan tujuan dari kompensasi adalah A. Penawaran dan permintaan tenaga kerja, B. Kemampuan dan kesediaan perusahaan, C. Produktivitas kerja karyawan, D. Kepuasan kerja. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D ya teman-teman, kepuasan kerja. Nah, untuk penjelasannya kita lihat bahwa kompensasi yang adil dan memadai dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan.
Selain itu, memberikan kompensasi yang tepat dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan bakat terbaik, mengurangi tingkat absensi dan turnover, serta membangun citra perusahaan yang positif. Jadi kompensasi ini juga termasuk salah satu pertimbangan seseorang ya teman-teman, pertimbangan setiap karyawan sebelum memutuskan bekerja di sebuah perusahaan. Jadi yang termasuk dalam kepuasan kerja itu adalah merupakan tujuan dari kompensasi. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Asas peradilan administrasi salah satunya yaitu asas kompensasi. Berikut di bawah ini asas kompensasi yang benar adalah A. Evaluasi dan pelaksana, B. Pengadaan dan kepuasan, C. Stabil dan motivasi, D. Layak dan adil. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D ya teman-teman, adil dan layak. Nah, untuk pembahasannya kita lihat nih teman-teman bahwa pemberian kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak. Nih ya teman-teman, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, prinsip adil dan layak ini juga harus mendapatkan perhatian dengan sebaik-baiknya agar kompensasi yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja setiap pegawai. Jadi asas peradilan administrasi salah satunya yaitu asas kompensasi. Yang termasuk dalam asas kompensasi itu adalah adil dan juga layak. Jadi setiap pegawai atau setiap karyawan itu harus mendapatkan kompensasi yang adil dan juga kompensasi yang layak gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah hasil yang didapat dari job description disebut dengan A. Bonus, B. Kenaikan jabatan, C. Job specification, D. Dinas luar. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman, job specification. Nah, untuk pembahasannya bahwa job specification ini adalah suatu pernyataan tentang kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang diminta. Jadi, pernyataan tersebut harus mengidentifikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud secara efektif. Jadi sebuah hasil yang didapat nih dari job description tersebut disebut dengan job specification. Jadi ini berhubungan ya teman-teman, description dan juga specification. Nah, apa saja sih tujuan dari spesifikasi jabatan? Nah, itu yang pertama adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan ya teman-teman. Yang kedua itu adalah sebagai dasar untuk menentukan standar kinerja pegawai. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan sebagainya. Jadi job specification ini sangat penting ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajarkan suatu pekerjaan kepada seorang tenaga kerja baru adalah bagian penjelasan tentang analisis jabatan sebagai A. Setting rates, B. Training purpose, C. Personal specification, D. Method improvements. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B ya teman-teman, training purpose. Untuk pembahasannya bahwa job analysis pada training purpose bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh pada mengajarkan sesuatu pekerjaan dengan energi kerja baru buat keperluan latihan dan untuk pendidikan. Jadi analisis jabatan ini bukan saja bisa dipergunakan untuk memilih kondisi fisik serta kondisi mental dari pegawai yang akan memangku sesuatu jabatan ya teman-teman, tetapi bisa pula digunakan buat tujuan-tujuan yang lain. Jadi perlu diadakan untuk training purpose. Next kita lanjut ke soal nomor 9.
Berikut ini yang tidak termasuk dalam fungsi koordinasi kerja perusahaan adalah A. Menyelaraskan seluruh kegiatan kerja yang tinggi, B. Mensejahterakan suasana kerja atau iklim kerja yang sehat, C. Menumbuhkan loyalitas kerja, D. Menciptakan efisiensi kerja yang tinggi. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C. Menumbuhkan loyalitas kerja ya teman-teman. Jadi untuk pembahasannya bahwa fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, istilah koordinasi ini mungkin biasa kita temukan dalam aktivitas yang melibatkan banyak orang atau bekerja secara kolektif dalam kelompok. Ini karena sebuah organisasi harus memiliki koordinasi yang baik. Jadi koordinasi yang dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi sehingga organisasi tersebut bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 10, soal nomor terakhir. Sebuah kegiatan yang diselenggarakan untuk menyeleksi setiap individu yang ingin melamar kerja dengan membawa persyaratan seperti ijazah, nilai IPK, daftar riwayat hidup, tes wawancara, dan tes kemampuan adalah bagian dari A. Seleksi tenaga kerja, B. Perekrutan tenaga kerja, C. Pelatihan tenaga kerja, dan D. Penilaian tenaga kerja. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, seleksi tenaga kerja. Untuk pembahasannya bahwa seleksi tenaga kerja adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta memprediksi kemungkinan terhadap keberhasilan atau kesuksesan atau kegagalan individu dalam pekerjaan yang akan diembannya. Nah, tujuannya itu adalah memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil, dan meminimalkan diskriminasi. Jadi, sebuah kegiatan yang diselenggarakan untuk menyeleksi setiap individu adalah bagian dari seleksi tenaga kerja gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang non-management train pada tes BUMN 2023 ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video, bye bye.